Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san sadida min ladunhu wa yubasyiral mu'minina alladzina ya'lamunal nas-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, dan sahabat yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala, menghargai pemberiannya, dan mari kita buka hati kita, buka mata rohani, mata jiwa kita, mata batin kita, sehingga nur ilahi dari Allah yang berupa petunjuk dan wahyu insya Allah bisa masuk ke buat atau dalam sanubari kita. Karena hanya dengan mensucikan jiwa itulah kita akan mendapatkan cahaya ilahi. Sebagaimana kalau kita melihat dalam surah 56 surat Al-Waqiah bahwa la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan atau suci jiwanya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk topik malam ini adalah menyelam lebih dalam, terbang lebih tinggi. Jadi ini kalimat sebetulnya supaya kita mengenal bahwa di hukum semesta ini, di semesta ini juga ada hukum yang namanya relativitas. Jadi ada hukum relativitas, Bapak, segala sesuatu itu relatif, ya. Mungkin bagi makhluk yang lain jauh, makhluk yang lain dekat. Misalnya kalau dari sini ke Solo itu kalau untuk semut itu jauh, tapi untuk manusia tidak jauh. Dan lain-lain banyak sekali, ya. Termasuk kalau kita melihat dalam diri kita ini terdiri dari sel. Dalam sel itu masuk lagi ada molekul, masuk lagi ada atom. Di atom itu ada proton dan inti atom. Ternyata ruang kosongnya itu lebih besar. Kalau para ahli malah mengatakan ruang kosongnya itu 95%. Berarti sebetulnya ya di Jakarta ini memang lebih banyak ruang kosongnya. Nah, bagi kita ruang kosong itu adalah kita istilahnya sudah netral dalam kehidupan ini, tidak terpengaruh oleh sesuatu yang ada di luar, tapi sudah bisa menjadi diri sendiri. Jadi ibaratnya kalau sebuah kapal, Pak, kapal itu tidak mungkin tenggelam kena air dari luar. Tetapi kapal itu begitu kena air ke dalam bisa tenggelam. Nah, termasuk kita ini sebetulnya, ya. Kalau kita menderita atau sakit hati, kecewa, itu kalau di dalam sini tidak kemasukan yang dari luar, kita tidak mungkin istilahnya menderita ataupun benci dan lain sebagainya. Maka bahagia itu harus dari dalam. Kalau wah saya nanti bahagia kalau perusahaan saya sudah maju. Lah majunya kapan? Perusahaannya ra maju-maju ora bahagia. Saya bahagia kalau sudah punya tabungan 1M. Sebelum punya tabungan 1M enggak bahagia. Aku bahagia kalau anakku mentas kabeh. Ya nek anak endang mentas.
Jadi bahagia itu harus kita mulai saat ini di sini sekarang. Yang namanya bahagia itu adalah ada ketentraman, ada kenyamanan, ada kedamaian dari dalam. Tidak terpengaruh oleh yang ada di luar. Mau orang lain milih itu silahkan, misalnya gitu. Jadi tidak ada pengaruh kepada diri kita masing-masing. Kalau di dalam ini sudah sejuk, sudah damai, sudah nyaman, ibaratnya kalau Mi'raj itu istilahnya sudah menghadirkan Allah, dekat pada Allah, ya dekat pada jannah, taman kesejukan, taman kedamaian, taman keindahan. Nah itulah sebetulnya dalam diri kita ini supaya bisa kita menyelam lebih dalam dan terbang lebih tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran, ya nanti kita akan melihat beberapa ayat. Namun kita diingatkan dulu ya, dalam sejarah itu kan Rasulullah mengatakan istafti qalbi biru matma'annat ilaihin nafsu watmana ilaihi qalbu wal ismu mahaka fin nafsi wa taradada fis sadri wa in aftakkan nafsu wa aftauka. Tanyakan pada kejujuran hatimu sendiri, kebaikan itu apa yang menenteramkan batin. Jadi ini ya, kebaikan itu apa yang menenteramkan batin dan tenang pula perasaan hati. Sedang kejahatan ialah apa yang meresahkan dalam diri dan menggelisahkan hati, sekalipun orang lain memberimu pendapat dan telah membenarkanmu. Jadi ya istaf gitu. Jadi kan minta fatwa, istafti qalbika, mintalah fatwa pada hatimu ya. Jadi kita minta fatwa, misalnya kita ya biasanya kan orang apa mau ini itu sebelum minta nasihat pada yang lain, minta nasihat kepada dirinya sendiri dulu, minta fatwa pada diri sendiri. Dalam hati ini karena Allah sudah memberikan yang namanya kitab sejati yang ada di dalam kita masing-masing ya. Nah kalau sudah minta fatwa kepada diri sendiri ya, tanyakan pada hatimu sendiri. Nah, sesuatu itu kalau bisa menenteramkan batin, bisa tenang perasaan hati, tidak gelisah, tidak menderita, ya, tidak gundah gulana, tidak baper, itulah yang namanya kejujuran. Sedang kejahatan ialah apa yang meresahkan, tidak enak Pak. Dikira kalau orang korupsi belum konangan itu tentram itu gelisah, sebenarnya dalamnya itu gelisah ya. Orang berbuat tidak baik itu biasanya juga ada kegelisahan ya, walaupun orang lain itu memberi pendapat membenarkan. Maka fatwa hati kita masing-masing ini memang perlu, karena apa? Iqra' kitabaka kafa binafsika, itu surat 17 ayat 13-14 ya. Jadi kita suruh membaca kitab kita yang di dalam, manakala kesadaran kita itu dalam puncak, insya Allah kita bisa melihat bahwa sebetulnya diri kita ini punya sesuatu yang bisa menasihati, bisa memberikan fatwa pada diri kita masing-masing. Nah mari kita terus lancar beranjak sana ya, untuk bisa mendapatkan ya, bisa terbang lebih tinggi, bisa menyelam lebih dalam. Jadi ada anjuran doa untuk tempat terbaik keluar dan masuknya jiwa. Kita mulai dari surat 17 ayat 80. Di sini dimulai dengan wakul ya. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau kita berdoa, ya, kulnya ini tidak usah dibaca. Jadi langsung Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, ini sebelum terjemahan saya tampilkan, ya. Kita lihat dulu Rabbi, ya Rabbu, ya Tuhanku, ya pemeliharaku. Cara konsep juga kausalitas. Tuhan Allah. Adkhilni, ya. Ini fi'il amr, ya. Dhamirnya pakai ya. Ini artinya saya. Adkhilni itu dari dakhala yadkhulu. Dakhala itu masuk, fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yadkhulu. Adkhilni, masukkanlah aku. Mudkhala, ya. Dari dakhala, mudkhala ini adalah isim makan, tempat masuk. Sidqin, ya, yang benar, yang logis, yang baik. Wa akhrijni dari kharaja yahruju, ya. Di sini juga sama, ada dhamir ya-nya, dan keluarkanlah aku, ya. Mukhraja, ya, dari kharaja tadi menjadi isim makan, berarti mukhraja ini tempat keluar sidqin, ya, yang baik, yang logis, yang benar. Waja'ali, dan jadikanlah aku miladunkan dari sisi engkau sultanan, kekuatan, sultani kekuatan, nasiro, yang bisa menolong, ya. Sekarang kita lihat artinya, ya. Dan katakanlah, siapa yang nyuruh mengatakan, Pak? Kul itu kan dari kola yakulu, kul, katakanlah, ya, fi'il amr, perintah. Yang disuruh kul ini adalah yang membaca dan yang mendengar. Suruh mengatakan, ini tadi yang artinya, dan katakanlah, Tuhanku, masukkanlah aku sebagai orang atau jiwa masuk yang benar, dan keluarkanlah aku sebagai orang keluar yang benar, dan jadikanlah untukku daya penolong dari engkau, atau daya kekuatan penolong. Nasir itu kan, nasiro kan apa? Penolong. Jadi kekuatan, ya, daya, sama yang bisa menolong. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sepintas ayat ini dipahami secara materi, ya, suruh memasukkan tempat masuk yang baik, suruh mengeluarkan tempat keluar yang baik. Ini dari, kalau kita bicara materi, ya, ruang dan waktu. Apakah ini cuma hubungan dengan komunitas? Masukkan aku komunitas yang baik, keluarkan aku gitu, ya. Kalau Al-Quran itu, Pak, bicaranya itu kebanyakan tentang jiwa, Pak, bukan materi tapi imateri, ya, bukan raga yang berhubungan dengan ini, adalah berhubungan dengan jiwa, ya. Jadi jiwa kita ini, ya, supaya kalau masuk, ya, itu tempatnya masuk yang baik. Nek basa Jawane ya nyawa ya iso. Dadi nyawane iki nek entuk apa? Casing yang baik, maksudnya tempat apa? Mudkhala, tempat masuk yang baik. Kalau keluar nanti juga tempat keluar yang baik. Jadi maksudnya ini hubungannya dengan jiwa, ya. Jadi kalau minta pada Allah supaya dimasukkan jiwa kita ini, ya, jiwaku ini, ya Allah, kalau dapatkan tempat masuk adalah tempat masuk yang baik, dan jiwaku ini adalah, ya Allah, kalau mendapatkan tempat keluar, berikanlah tempat keluar yang baik, karena tidak ada daya yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Ini kan doa luar biasa. Sudah hafal, Bu? Orang lain jawab. Ya, nanti dihafalke, ya. Surat Al-Isra ayat 80. Ya. Ini kan ada hubungannya, ayat 78-nya kan aqimis sholata liduluki syamsi dan terusnya itu yang 79, ya, wa minal laili fatajat bil. Hubungannya ayat atasnya itu dengan tahajud, ya. Kalau orang tahajud di waktu malam, ya, mentadabbur Quran, itu kan hubungannya dengan jiwa, tidak ada hubungannya dengan materi. Nah, maka
kita melihat kalau ayat ini untuk terbang lebih tinggi, ya, menyelam lebih dalam, itu adalah metafora untuk tempat yang baik dan keluar juga tempat yang baik. Nah, sekarang ilustrasi saja ini, saya bikin ilustrasi. Tempat masuk yang baik. Ini yang baik. Ini saya gambar, ini cuma gambar Pak, ilustrasi ya, bukan sungguhnya ya. Baik. Wah. Sinten nih Pak? Mesti orang ngerti. Mesti orang ngerti Pak Mati. Orang ngerti, padahal ini penyanyi terkenal nih ya. Orang ngerti, soalnya penjenengan bidwali kulo kan hobine radio nyanyi, jadi ngerti. Itu. Ya. Ini cuma ilustrasi ya Pak, jangan di. Ya. Kemudian tempat buruk, ya, tempat buruk masuk yang baik misalnya. Ini juga ilustrasi, bukan sungguhnya ya. Supaya kita mudah untuk menerima itu saja. Ya. Ya nun sewu ini Mbak Ari Kusmiran. Ya. Kalau ini siapa yang punya? Cuma itu. Jadi Robi atkili mudkhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi wa jangali miladungka sultan asiro. Jadi ini hanya ilustrasi. Jadi tempat masuk itu gambarannya perbandingannya, kalau baik itu, kalau buruk itulah, seperti itulah. Nah, perbandingan. Sebab apa? Ya. Kalau kita diwafatkan, Pak, ya. Itu kan Allah sudah memberikan penjelasan. Ya, ini pengulangan sebenarnya ya. Tapi kan saya sampaikan, kalau ayat itu diulang dalam topik yang lain, tempat berbeda, waktu berbeda, ada pendalaman yang lebih. Nah, waktu anfus, ya, tadi kan hubungannya dengan jiwa. Ya. Allahu yatawafal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa atau diri atau anfus ya, ketika mautnya atau ketika matinya. Walati lam tamut fi manamiha, dan ketika ya belum mati waktu tidurnya. Wa yumsikul lati qada alaihal mauta. Dan Allah tadi ya, dia Allah menahan orang-orang yang telah ditetapkan atasnya kematiannya. Wa yursilul ukhra, dan mengirim yang lain ila ajalim sama, yang tadi yang tidur tadi, manamiha tadi, ajalimnya kepada waktu tertentu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu adalah ayat atau tanda bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, tadi hubungannya dengan jiwa, di sini ada kata ya anfus. Ya, anfus. Jamak dari nafsun, artinya jiwa atau diri. Jadi waktu Allah mewafatkan diri manusia atau jiwa manusia itu ketika mati, dan juga sebelum mati waktu tidur ya. Ini sebelum mati waktu tidur. Itu Allah yang menahan, tetapi ya yang tidur tadi yursilu ya, dikirim. Ini fi'il mabni majhul Pak. Dikirim kembali yang lain ukra, itu adalah yang belum ditentukan kematiannya pada waktu tertentu. Jadi misalnya di rumah sakit misalnya ada satu ruang itu ada pasien dua ya, yang satu kritis, yang satu masih sehat. Lantas sing nunggu ya, yang nunggu ini tertidur di bawah atau di apa, pasien ini yang satu juga tidur, tapi yang satu ini meninggal, tidak ada yang tahu. Nah, ini coba mudah dipahami. Nah, ini yang tidur sama yang mati ini ya, anfusnya yang menahan Allah Pak ya. Wa yumsikul lati qada alaiha mauta, yang itu sama-sama, yang tidur dan yang mati semua ditahan oleh Allah. Lah nanti yang tidur nanti kalau bangun ya, itu yursilul ukhra ila ajali musama, dikirim kembali jiwa itu pada yang tidur tadi.
Yang mati sudah nggak dikirim, nggak yursilu. Nah, ini berarti sebetulnya ya secara ayat ini kalau kita pahami prosesnya orang yang tidur dan orang yang mati itu sama. Jadi mati tidak usah takut. Maka topik kita itu kan ada yang non sewu yang ikut grup di tilawah Quran itu kan begitu saya mendengar kabar istrinya sahabat saya Pak Arjudin meninggal kemarin dan saya share itu ya. Jangan takut menghadapi kematian sampai dua parts atau dua bagian ya. Supaya apa? Supaya kita tuh paham dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Mati piye kan begitu ya. Dia sudah tahu, oh kalau perlu mau mati itu nek cara Jawa ora golek dina sampe ning ngerti lho Pak. Aku ki kok wis kaya ngene anu dan lain sebagainya itu biasanya ada firasat ya. Dan itu memang misterius ya. Misalnya bab ini ya kita juga bisa memprogram, tapi yang namanya program itu namanya manusia juga usaha sehat, usaha ini dan lain sebagainya. Tapi nanti juga ada hukum kausalitas. Kebetulan kadang kita itu ya kembali ke surat dulu, surat 6158 itu tanda-tanda orang mati itu ada tanda-tandanya, ada kedatangan rob, ada ini dan lain sebagainya. Itu juga sudah saya sampaikan juga. Tapi intinya jiwa tadi ya, mudah-mudahan kalau kita ditahan oleh Allah nanti ya, itu juga nanti mendapat tempat yang baik, mudkholas sidqin Pak. Kalau mukhrajah sidqin mendapat kita dikeluarkan dari tubuh kita, menurut ayat ini kita wafat ini semoga mendapat tempat keluar yang baik. Itulah tadi kita disuruh wa qur rabbi adkhilni mudkholas sidqin wa akhrijni mukhrajah sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi tempat masuk yang baik, tempat keluar masuk yang baik itu bukan hanya komunitas gowes, komunitas ormas atau bukan. Ini hubungannya dengan jiwa, ya, jiwa. Maka kita harus ngerti sejatinya dirinya awak dewi. Sejatinya diri kita itu siapa? Maka sering saya sampaikan, Pak Ahmadi kalau njejer foto SD, SMP, SMA, nikah, duwe putu itu dijejer, ya, remaja bagus ini terus. Pak Ahmadi sing ndi to iki? Bukan itu semua, itu hanya casing. Yang ada di dalam ini loh yang ya. Jadi kita jangan melihat di luarnya, yang ada di dalam itu anfus namanya Pak. Kalau ini cuma casing ya, cuma casing. Nanti ya kembali ke asalnya. Kan siklusnya kan seperti itu Pak. Ya. Bapak tahu nggak sapi itu makanannya apa Pak? Ibu, sapi makanannya apa Pak? Bu, rumput ya. Terus sapi ini disembelih, digiling dadi bakso. Sampean mam bakso nggih? Nggih ta? Janjane sampean ku makan rumput ning lewat daging sapi. Gitu? Mbak Umin nandur terong misalnya, pitike nopo telek, terongnya tanduri telek, awah tau nih, terongnya awah terus, wah kayak kula terus tak gawe lodeh, kelihatannya saya makan lodeh, janjane saya ini makan kotoran ayam tapi berwujud terong gitu loh. Jangan seperti jenengan makan bakso tapi makan apa? Makan apa tadi? Rumput tapi berbentuk cilok atau berbentuk bakso. Itulah kalau kita memahami ke sana, sebetulnya manusia itu tidak akan sombong, tidak akan serakah, tidak akan ini. Harus sudah ada kepasrahan, Pak, itu ya. Jadi perlu diingat nek, wah jajan bakso enak ram-ram. Terus di pikirannya kata Pak, bakso ini digiling sapi ini mangan suket, diurut kayak ngoten nggih lah. Wah iya ya, terus karo kelingan Gusti Allah ora gur wah iki enak mandek tok iki mboten. Dadi oh sejatine aku ki mangan suket jangan iki mung bentuke bakso. Itu loh masalah. Biar ada kesadaran Pak. Ya.
Ya, kita lanjut. Ini juga ilustrasi ya. Ilustrasi ini. Tempat keluar yang baik, tempat keluar yang buruk. Nah, kalau tempat keluar yang buruk, ya setelah diwafatkan, misalnya ini sebagai penderitaan, lambang penderitaan adalah nar. Ya. Nar itu kan api besar. Jahanam termasuk, ya. Matahari itu juga api itu lagi. Terus ini rumah yang bagus. Ini bukan gambarnya tidak gunungan ya, enggak apa-apa. Ini cuma ilustrasi ya, bukan sesungguhnya ya. Tapi tempat keluar setelah jiwa ini mendapatkan diwafatkan tadi, prosesnya sama dengan tidur tadi, kita berdoa supaya mukhroja sidqin, yaitu mendapatkan tempat keluar yang baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka dalam hal ini Allah sudah memberikan ya penjelasan bahwa Allah sudah menurunkan kitab kepada kita untuk manusia ini dengan hak dengan benar. Maka kita suruh milih yang hidayah atau memilih yang bukan hidayah. Kita lihat dulu ya. Di sini Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq faman ihtada falinafsi wa man dola fa innama yadillu alaiha wa ma anta alaihim biwakil. Sesungguhnya kami telah menurunkan ya, kepadamu kitab untuk manusia dengan hak logis benar. Maka siapa yang mendapat petunjuk maka untuk dirinya, dan siapa yang sesat maka sungguhnya kesesatan atasnya juga, dan tidaklah kamu wakil atas mereka. Jadi yang milih kalau ada orang yang mendapat petunjuk ya untuk mereka sendiri. Kalau dia keliru sesat ya untuk mereka sendiri. Jadi orang lain tidak bisa menjadi wakili ya. Ini kita lanjutkan dulu ya. Maka ya tadi kan surat Muhammad ya 47 ayat 34, ini yang 35-nya. Fala tahinu wa tat'u ilas salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum walam yatirakum a'malakum inamal hayatud dunya laibun walahum wa in tu'minu wa taqu yu'tikum ujurakum wala yas'alukum amwalakum. Ini artinya dan janganlah lemah dan menyeru kepada keselamatan. Dalam kita menyeru ke silmi keselamatan ini jangan lemah, jangan tahinu, jangan merasa lemah. Dan sesungguhnya kamu lebih tinggi dan Allah bersamamu dan tidaklah Dia menyisihkan kamu tentang amalmu. Jadi kalau kita kembali ke ayat atasnya tadi ya, tadi ini ya, ayat ini bahwa Allah telah menurunkan kitab ya. Kitab itu ada dalam Al-Quran teksnya, kemudian yang asli majid, kitab majid, Al-Quran majid itu di Lauh Mahfud. Nah, Lauh Mahfud itu dekat Allah. Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Artinya kalau kita bisa mendekatkan diri menjadi jiwa yang bersih, akan bisa dekat dengan Al-Quran juga. Jadi siapa yang mendapatkan memilih hidayah itu untuk dirinya sendiri, tapi siapa yang memilih bukan hidayah atau kesehatan adalah untuk mereka sendiri. Nah, maka kalau sudah kamu memilih hidayah, wala tahinu ya, tadi mana tadi? Bentar. Nah, ini kok mencolot. Ya. Nah, ini wala tahinu. Jadi tidak boleh kita itu ngelokro ya, ataupun merasa lemah. Karena apa? Disebutkan ayat berikutnya, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jadi hidup yang dekat, Pak,
ini adalah permainan sendiri, maka jadilah pemain yang baik. Ya. Jadi pemain yang baik. Karena apa? Permainan itu harus jadi pemain yang baik. Kalau tidak menjadi pemain yang baik ya akhirnya ya tadi kembali kepada diri mereka masing-masing. Ya. Jadi kita harus memilih peran yang baik, menyadari hidup ini serangkaian pelajaran, mengizinkan diri ini belajar, tidak ada keterpaksaan, sehingga dari waktu ke waktu hidup kita tambah berkualitas, kesadaran dan keinsapan selalu tumbuh. Jadi kalau kita memilih yang baik tadi, kan kita ini dikasih hidup ini kan punya peran masing-masing, ya. Kita tidak usah meri dengan yang lain, Pak. Peran kita jadi pemilih ya tidak usah pengen jadi yang dipilih, ya. Jadi kita bisa menikmati peran itu, kita syukuri, kita nikmati, ya. Jadi kita bisa mengambil segala peristiwa itu sebagai pelajaran, karena hidup ini ya serangkaian pelajaran. Bagi yang sadar, Pak, kalau tidak sadar ya urip ya surip bae, sok tangi turu wedangan mangan turu mangan nyambut gawe turu gitu saja, tidak pernah berpikir. Padahal yang namanya ulul albab itu adalah yang menggunakan pikiran, menggunakan akalnya, menggunakan perasaannya, sehingga apa yang kita dilihatnya itu bisa menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya, sehingga untuk mendekati ke titik nadir dalam arti tadi diwafatkan sebagaimana surat 39 ayat 42 tadi, anfus atau dirinya itu sudah memilih yang petunjuk, sudah memilih hidayah tadi, sehingga dia menyadari bahwa hidup rangkaian kehidupannya adalah suatu pelajaran dan mengizinkan dirinya itu ya belajar, tidak ada keterpaksaan. Kita belajar itu kan sesungguhnya bukan di sini, Pak. Kalau Bapak Ibu belajar sabar, pas gini itu kelihatan sabar semua. Belajar yang sungguhnya nanti di pekerjaan, di pasar, di jalan macet, ya toh? Di mana lagi? Itu belajar yang sungguhnya. Kalau pas gini tuh ya kelihatan solehah kabeh, gitu. Kita sabar kabeh, gitu. Kita alim kabeh. Bapak ini nggih alim. Tapi ra ngerti nek ngalimpek. Misalnya nek mriki alim tapi nek njaba ngalimpek nggih ra ngerti gitu. Jadi kan belajarnya nanti di luar, ya. Itu hanya stimulan saja, ya. Jadi jangan sampai wah ngaji apa? Pengajian akbar misalnya sabar semua, pas ngaji ya sabar semua, tapi nanti mulai ya ning dalane macet, lakson ya ta, di sandale dijoli wong muring-muring lesu, mulai ngaji malah sunsu. Sandal digawa wong ya harus mungkin ya. Gini loh, Pak. Kalau sesuatu yang tidak mengenakan, mungkin sandal dijoli wong jane apik gitu. Itu harus dari sisi sudut pandang baiknya. Mungkin saya dulu pernah ngijoli sandali wong lagi sebagai balasanku, aku entuk iki. Ditampa gitu aja lho penak. Jadi kan memandang sesuatu itu jangan itu tadi, wah itu cuma kotoran ayam, kotoran sapi. Itu sampah. Jangan jeleknya, jangan kotornya. Nah itu kalau dikelola jadi pupuk kok. Itu kalau dikelola bisa menjadi bermanfaat yang sangat luar biasa. Jadi sudut pandang kita harus baik, termasuk siapapun. Kita dijelekin orang itu, wah justru malah dijelekin itu malah sadar baik, jadi apa meningkat kesadarannya, kan begitu. Maka sekolah kehidupan itulah yang perlu kita waspadai ataupun kita cermati supaya dalam kehidupan ini selalu eling lan waspada. Katanya Simbah kan suruh eling lan waspada. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran jiwa, ya, hati harus berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, berdiri, duduk dan berbaring, ya. Surat 3 ayat 191 ini sering saya sampaikan juga, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari layatul lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya, dan seterusnya itu. Pikiran harus digunakan untuk memahami ciptaan Allah di seluruh penjuru alam semesta. Jadi kita juga memikir ciptaan Allah.
kenapa ya kok cabai itu mahal? Oh lah ternyata satu, yang nanam sedikit, kedua banyak hama. Ada sebabnya. Atau ini kok larang beras. Sebabnya apa? Nah, pemerintah nggih bingung. Nek beras tak murah ke, tak drop, Pak Tani sing susah. Nek beras tak dhuwur ke, sing do nempur, sing sambat. Bingung to nggih? Akhirnya nggih niku mau diambil jalan tengah bisa gitu. Termasuk Gusti Allah niku nek nuruti wong niku nggih repot, Pak. Gitu? Sing punya cucian mobil, muga-muga rong dina pisani gremis, udan, ngono lho. Dadi wong mobile do reket terus nyusakian gitu. Ya, tapi sing dodol es, wah mbok terang ngoten tekan sore do ngelak es payu, Pak. Ya. Jadi semua kan ada keseimbangan, Pak. Ada dalam hukum alam ini ada bahagia mesti ada menderita. Ya. Ada orang meninggal. Kelihatannya kan menderita semua tau gak? Tapi ada yang bahagia loh, Bu. Siapa? Yang jual peti mati itu, wah payon alhamdulillah gitu. Padahal sing napa? Sing kesripane itu sing kono kepayon alhamdulillah bengi-bengi aku rung iso turu kepayon peti mati gitu. Jadi itulah sebenarnya. Panjenengan mungkin ngepit. Wah, duh banku gembos. Sampean kan susah to niki, tapi ada sing seneng. Tambal ban ini, wah iki ya niki entuk gawean alhamdulillah. Gitu loh. Jadi pikiran kita tuh yang apa? Positif itu penak. Tapi kalau guru sing negatif saja, akhirnya hukum semesta tarik menarik ini kembali pada kita. Kalau kita ingin bahagia, ya selalu senang dan lain sebagainya. Yang tua jangan merasa tua, merasa muda, nanti kelihatan muda terus gitu. Gitu, Pak. Nggih. Gini raga semangat. Lanjut sedikit lagi ya. Sehingga memperoleh kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila seperti tadi. Jadi puncaknya terlontar kalimat tasbih sebagai ungkapan kekaguman pada Allah tadi ya. Tadi surat ini Ali Imran 190 191. Masih dikit nih, Pak. Sehingga apa, Pak? Kalau kita terbang lebih tinggi dan menyelam lebih dalam, itu hal yang membuat kita bahagia adalah kasih sayang. Maka kita harus menebar kasih sayang. Hal yang membuat kita dewasa adalah masalah. Jadi karena ada masalah, itu kita menjadi dewasa. Tapi kalau jalannya itu lurus-lurus saja, itu kurang dewasa, Pak. Seperti anak kita itu kadang kalau punya masalah itu malah lebih dewasa, lebih dan lain sebagainya. Hal yang membuat kita hancur adalah putus asa. Saya juga boleh ya, putus asa itu dilarang ya, surat 39, 53 dan 54 itu. Hal yang membuat kita maju adalah usaha, ikhtiar. Ya, maju kita bergerak, melangkah, jangan diam saja. Minta cukup cuma berdoa di masjid tidak kerja, itu namanya kurang mengerti apa hukum holistik dalam petunjuknya. Hal yang membuat kita kuat adalah doa. Jadi agar hari ini lebih indah ya. Lalu menguatkan diri tadi termasuk Robiat Gilni dan terusnya itu. Maka sebarkanlah kasih sayang kepada sesama, bersahabat dengan masalah apapun. Masalah itu harus kita bersahabat dan juga kita terbalkan kasih sayang, tidak putus asa, terus-menerus berusaha dan selalu berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya atau suksesnya apapun kehidupan, tapi di dalam hati sudah merasa bahagia, dekat dengan Allah dan tumbuh kearifan, tumbuh ya apa itu kebijaksanaan di dalam dirinya, sehingga mengerti jati dirinya. Kalau dia itu keadaan apa terbang lebih tinggi, kalau menyelam ya lebih jauh. Maka ada cerita sedikit ya yang berhubungan dengan terbang lebih tinggi dan menyelam lebih jauh. Ini kan ada ayat metafora ya.
Ayat metafora ini waktu zaman Nabi Yusuf, ya, masih remaja, itu kan bilang sama ayahnya, ya, saya itu mimpi, ya, 11 kaukab atau 11 bintang itu sujud kepada saya, juga matahari dan bulan, ya. Akhirnya apa? Ayahnya pesan, ini jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu ya, kan begitu ya. Jadi ini jangan ceritakan pada saudara-saudaramu ya, karena Yakub ayahnya kan seorang nabi juga mengerti tentang spiritual. Nah, ternyata ya, mimpinya Yusuf ini, ya, ada apa? Kejadian sesungguhnya, ya. Setelah menjalani beberapa hal, ya, itu nanti bisa dibaca surat Yusuf ayat 4 dan 5. Lantas bintang dan matahari dan bulan tadi benar-benar sujud kepada Yusuf, ya, surat Yusufnya surat 12 ayat 100-nya. Jadi digambarkan kalau bintang tadi saudara-saudaranya, matahari itu ayahnya, ya, Qamar itu ibunya. Terjadi betul apa yang dimimpikan Yusuf tadi. Ayah dan ibunya dan saudaranya itu sujud dalam arti menghormati, ya, bukan sujud beribadah kepada Yusuf waktu dia sudah menjadi Perdana Menteri. Nah, itu artinya apa? Ya, waktu Yusuf keadaan susah ya dinikmati, keadaan senang juga betul-betul bersyukur. Itulah terbang lebih tinggi, menyelam lebih dalam. Nah, semoga kita bisa, ya, memanage diri kita ini, mengerti jati diri kita masing-masing, sehingga hidup ini adalah rangkaian pelajaran. Kita harus mendapat pelajaran. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari ini. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah menunjuki cahaya semesta ruhaninya kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.